Halo guys, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan rezekinya lancar ya. Oke, kali ini Mimin akan menceritakan alur film India action lagi nih guys. Film ini menceritakan tentang balas dendam seorang polisi yang mencari tahu kematian istrinya yang ditemukan bersama pria lain. Dan tanpa memiliki bukti-bukti yang kuat, ia terus berusaha mengungkap peristiwa itu. Bagaimana kisah selengkapnya? Ini dia alur film Sinam. Kancane ya dipikir no. Di awal film diperlihatkan seorang inspektur yang bernama Pari. Ia tengah melakukan tugasnya untuk melumpuhkan beberapa orang yang sedang di dalam bar. Orang-orang itu merupakan target pihak kepolisian. Ia terpaksa bertarung ketika mereka diminta untuk menyerah tapi tidak menurutinya, hingga perkelahian pun terjadi. Jarang. Hah? Kemudian setelah melumpuhkan mereka semua, Pari lalu pulang. Ia sudah ditunggu istrinya yang bernama Madu dan juga anaknya yang bernama Puji. Lalu mereka pun tidur bersama. Keesokan harinya Madu mengatakan kepada Pari kalau ibunya menelpon dan meminta mereka untuk datang ke pernikahan adik wanita Madu. Pari mengizinkan istrinya untuk menemui keluarga mereka. Mendengar itu, Madu dengan senang hati menelpon ibunya dan mengatakan kalau mereka akan berkunjung saat hari pernikahan adik perempuan Madu. Pari meminta Madu untuk menunggunya agar ia juga bisa datang ke kediaman orang tua Madu. Namun ia akan menghadirkan terdakwa ke pengadilan terlebih dahulu. Lalu setelah itu ia akan meminta izin untuk bisa membawa keluarga kecilnya kembali ke desa. Singkatnya, di pengadilan Pari berhasil mengawal terdakwa ke kantor pengadilan dengan aman. Namun ia tidak menyadari ada seorang pria yang akan membunuh terdakwa. Dan ketika semua orang lengah, orang itu berhasil melukai terdakwa. Di sisi lain, Pari sedang memberikan keterangan pada beberapa wartawan. Ia terkejut ketika melihat tahanannya kejang-kejang. Kemudian Pari mengabari Madu kalau ia mengalami masalah dan tidak bisa menemani Madu untuk pergi ke desa. Madu hanya terdiam dan lalu mengiyakan perkataan suaminya yang akan segera menyusulnya. Lalu anggota Pari menelpon kejadian itu kepada atasannya. Lalu atasannya menyuruh mereka untuk menangkap pelaku secepatnya. Di situ Pari beberapa kali memikirkan apa yang harus ia lakukan. Dan sementara Madu telah menumpangi bus bersama putranya menuju desanya. Kemudian Pari bersama rekannya mendatangi sebuah desa. Di sisi lain terlihat Madu dan Puji telah sampai di rumah orang tuanya. Ia lalu disambut oleh sang ibu. Madu juga mengatakan permintaan maaf dari Pari kalau ia belum bisa datang karena ada urusan dadakan. Ibu Madu mengerti keadaan menantunya itu. Madu lalu menemui ayahnya dan meminta maaf atas segala kesalahan yang ia telah lakukan. Namun sang ayah hanya diam lalu meninggalkan Madu. Terlihat dia belum memberikan doa restu kepada Madu. Di sisi lain terlihat Pari mendatangi sebuah rumah. Namun ada seorang warga yang mengatakan jika rumah itu sudah 3 hari terkunci karena pemiliknya telah dijemput oleh temannya yang bernama Palani. Mendengar itu, Pari lalu menghampiri kelompok penjahat itu. Dan Pari pun menghajar seluruh penjahat itu tanpa ampun. Kemudian setelah berhasil mengalahkan penjahat itu, Pari lalu mengabari Madu yang telah berada di Kayambadu. Madu meninggalkan Puji di kediaman orang tuanya dan nanti kembali bersama Pari. Namun karena jarak Pari terlalu jauh, mereka memutuskan untuk bisa bertemu di halte bus Strat Hill. Lalu terlihat Pari yang telah lama menunggu Madu yang tak datang-datang. Ia menjadi gelisah karena nomor handphone Madu juga tidak bisa dihubungi. Lalu ketika Pari akan mengendarai motornya, ia mendapatkan telepon dari anak buahnya yang tinggal berdekatan dengan Pari. Ia akan memberikan kabar kalau Madu telah lebih dulu sampai ke kediaman mereka. Di sepanjang perjalanan, Pari mencoba mencari istrinya, namun ia tidak menemukannya. Padahal tadi Madu mengatakan akan menaiki bajai untuk tiba di halte Strat Hill. Kemudian inspektur menelpon Kadal. Ia memberikan kabar kalau telah ditemukan 2 mayat di dekat danau Strat Hill. Lalu terlihat Pari yang masih mencari istrinya. Kemudian ia ditelepon oleh Kadal. Ia mengatakan kalau inspektur memintanya datang dan memeriksa penemuan mayat di tempat itu. Pari lalu bergegas menuju ke sana. Lalu setelah sampai, ia lalu diantar Kadal menuju mayat itu. Pari sangat terkejut ketika melihat istrinya terbaring bersama seorang laki-laki tidak dikenal dengan luka di sekujur tubuhnya. Pari menangis dan mencoba membangunkan istrinya. Pari sangat syok akan kejadian yang telah menimpa istrinya itu.
Keesokan harinya terlihat madu yang telah disembayangkan dan akan dibakar. Pari sangat sedih dan tak menyangka jika madu secepat itu meninggalkan dirinya. Setelah itu, Kadal menemui Pari dan mengatakan jika dirinya dipanggil oleh inspektur. Ia juga mengatakan jika Buji telah aman bersama istrinya Anbu di kediamannya. Kemudian terlihat Pari sedang dimarahi oleh sang inspektur. Inspektur mengatakan jika ia tidak pernah lagi menjalankan tugasnya dan malah berdiam diri di rumah. Pari hanya diam dan menahan emosinya. Namun akhirnya emosi Pari tak terbendung lagi ketika inspektur mengatakan jika Madu berselingkuh karena ditemukan dengan seorang pria. Mendengar itu, Pari langsung memukul inspektur yang telah menjelek-jelekan istrinya tersebut. Kadal yang melihat itu lalu menenangkan Pari dengan memeluknya dan mengatakan tindakan yang dilakukan Pari sudah sangat tepat, dan inspektur yang masuk rumah sakit dikabarkan tengah mengalami patah tangan. Pari mencoba menenangkan diri dan tidak bekerja sementara waktu. Namun tiba-tiba ia mendapatkan berita yang sangat mengejutkan dirinya. Ia melihat liputan berita dan melihat inspektur yang memberikan informasi kepada media kalau penemuan mayat di dekat danau Trat Hill adalah pasangan selingkuhan, dan wanita itu merupakan istri dari suami inspektur Parik Khan. Melihat itu, Pari sangat emosi. Lalu tak lama kemudian orang tua Madu datang. Mereka mengatakan sangat bersedih ketika tahu putrinya tewas dalam keadaan mengenaskan. Ibu dan ayah Madu meminta Pari untuk bisa membersihkan nama baik putri mereka dan meminta izin kepada Pari agar Buji bisa tinggal bersama mereka agar bisa tumbuh dengan baik dan tidak mendapat gunjingan dari berita fitnah ibunya. Pari lalu mendatangi dokter forensik yang memeriksa tubuh istrinya. Namun dokter itu tidak mau memberikan keterangan apapun dan malah mengusirnya karena Pari telah diskorsing akibat memukuli inspektur Sakti Raja. Mendapati penolakan itu, Pari pun menemui komisaris. Lalu melihat Pari datang, komisaris mengatakan kalau ia telah mencabut surat skor Pari dan meminta Pari untuk bertugas lagi. Namun Pari menolaknya. Ia hanya ingin komisaris bisa membersihkan nama istrinya yang tercoreng karena berita bohong yang telah berhembus. Pari juga mengatakan kalau ia tidak akan lagi menjadi polisi jujur dan ia akan membawa keadilan dan kejujuran untuk Madu istrinya. Namun komisaris mencoba menasihatinya untuk bisa mengendalikan emosinya agar ia bisa mendapatkan keadilan bagi istrinya, karena bila ia bertindak berdasarkan kemarahan, ia akan menghancurkan hidupnya sendiri. Pari terdiam mendengarkan nasihat yang diberikan oleh komisaris. Lalu komisaris minta Pari kembali bertugas dan menangkap pelaku yang telah membunuh istrinya. Pari pun menurutinya dan ia mendatangi surat penyelidikan kematian Madu. Kemudian terlihat Pari sedang mencari beberapa informasi yang dibantu dengan Kadal. Ia mencoba menggabungkan beberapa kejadian bagaimana bisa pembunuhan tersebut terjadi. Sampai akhirnya ia menyimpulkan bahwa pembunuhan itu terjadi berlandaskan aksi balas dendam. Kemudian pada malam harinya Pari mendatangi tempat di mana istrinya ditemukan. Dan lagi-lagi bayangan kematian Madu datang dan membuatnya terpacu untuk menemukan siapa pembunuhnya. Dan dari hasil penyelidikannya, ia yakin pembunuh Madu lebih dari satu orang. Lalu keesokan harinya, Pari mengumpulkan semua bajai beserta sopirnya untuk menanyakan penumpang yang mereka bawa tanggal 22 Januari di mana istri Madu tewas. Ia memeriksa dengan teliti semua bajai yang telah terparkir di kantornya. Mereka yang melihat foto Madu tidak mengaku pernah memberikan tumpangan kepadanya. Dan sampai akhirnya mereka meninggalkan kantor polisi. Pari terdiam, ia mencoba mengaitkan cerita Buji tentang monyet dan petani yang belum ia selesaikan. Hingga tanpa sengaja, ia melihat sebuah gantungan boneka monyet di salah satu bajai yang akan meninggalkan kantor polisi. Kemudian terlihat sopir yang memiliki gantungan tersebut bercerita pada istrinya kalau ia baru saja diinterogasi oleh polisi tentang kematian Madu yang ditemukan pada tanggal 22 Januari pukul 11 malam. Padahal hari itu ia telah menyelesaikan pekerjaannya pukul 9 malam dan lalu pulang untuk istirahat. Ia bingung bagaimana bajainya bisa keluar pada pukul 11 malam. Ia berpikir kalau putranya yang telah mengeluarkan bajai itu. Istrinya merasa tidak senang dan menyangkal kalau putranya bisa melakukan hal tersebut. Mendengar itu dirinya mengatakan kalau putranya pernah melakukan sebuah pelecehan di saat umur 15 tahun dan pernah dipenjara, tapi karena bantuan pengacara yang dibayar istrinya, ia bisa dibebaskan dengan alasan putra mereka masih di bawah umur. Yang
meminta istrinya untuk berhenti membela putra mereka. Lalu sopir itu ingin meninggalkan istrinya, tapi dirinya terkejut ketika melihat Pari telah berada di balik pintu dan mendengar apa yang telah mereka bicarakan. Di sisi lain terlihat Dana tengah bekerja di sebuah tempat pencucian mobil. Ia terkejut ketika kedatangan seorang gadis yang mencari Romeo, teman kerjanya. Ia minta gadis tersebut untuk menunggunya, dan Dana lalu menelpon Romeo untuk mengambil uang di dalam tasnya yang ia simpan di dalam kamarnya. Temannya pun menurutinya dan mendatangi kediaman Dana. Pari yang masih berada di kediaman Dana menyuruh ibu Dana untuk mengangkat telepon dari Dana yang memintanya memperbolehkan temannya Romeo untuk datang mengambil tas di kamarnya. Lalu mereka membiarkan Romeo masuk dan mengambil uang yang berada di dalam tas. Romeo pun terkejut ketika melihat Pari berada di kamar Dana, dan dengan cepat Pari menekannya hingga ia berjanji akan memberitahukan keberadaan Dana. Lalu Romeo mencoba memberikan kode kepada temannya untuk tidak memberitahukan kepada ayahnya Dana di mana Dana berada. Ia pun menurutinya dan diam-diam menelpon Dana. Romeo membawa Pari ke sebuah gedung kosong. Lalu Pari melihat sebuah kamar kosong yang baru saja ditinggali seseorang. Melihat Pari memeriksa puntung rokok, Romeo mencoba melarikan diri, tapi dengan cepat Pari menghentikannya. Lalu tak lama kemudian Dana datang dan mencoba membantu Romeo menghadapi Pari. Mereka pun berkelahi. Dan tak butuh waktu lama, Pari berhasil melumpuhkan mereka semua. Lalu Pari menanyakan kejadian yang menimpa Madu, dan salah satu dari mereka pun bercerita. Mereka menemukan Madu yang tengah menunggu bajai. Mereka lalu menawarinya untuk menumpangi bajai itu. Mereka lalu diam-diam mengambil gambar Madu dan menyebarkannya ke teman-temannya. Dan niat buruk pun menghampiri pikiran mereka. Dan saat tiba di jembatan Thread Hill, mereka memasang Madu untuk turun dari bajai. Dan tak lama ketika teman mereka datang mencoba untuk melecehkan Madu. Tak lama kemudian Rosan datang mencoba melindungi Madu, tapi ia malah dihabisi dengan keji oleh mereka semua. Dan dengan satu tebasan benda tajam mereka lancarkan ke kepala Madu hingga tak berdaya. Dan mereka pun melecehkan Madu secara bergantian hingga Madu benar-benar tidak bisa berbuat apapun. Lalu setelah puas meluapkan nafsunya, mereka dengan keji menghabisi Madu dan meninggalkan Madu bersama dengan Rosan. Mendengar itu, Pari lalu menghajar dan membunuh mereka semua. Sembari membayangkan rasa sakit yang dialami Madu waktu itu, ia akhirnya mampu membalaskan dendam istrinya. Ia berkata dalam hati, kalau bukan hanya dirinya yang marah melihat wanita yang dicintainya dilecehkan dengan kejam, karena mereka telah dengan kejam dan tidak ragu menghabisi orang-orang yang tidak bersalah kepada mereka. Kalau ia tidak bertindak dengan kejam dan tegas, tingkat kejahatan tidak akan pernah turun. Bahkan pemerintah sendiri tidak bisa menghentikan semuanya. Dan hal yang tak diduga-duga pun terjadi, yaitu film pun berakhir. Oke, itulah tadi alur film Sinam. Semoga terhibur dan bye-bye.